Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mata Tuhan tertuju pada orang benar yang mencintai damai. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat, dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, saat Petrus menulis surat ini, orang percaya sedang mengalami tekanan hebat. Mereka tidak hanya dijauhi oleh masyarakat, tapi juga sering difitnah, dihina, bahkan diperlakukan tidak adil. Dalam kondisi seperti itu, reaksi alami manusia adalah membalas kejahatan dengan kejahatan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi justru di tengah tekanan seperti itulah, Petrus menyampaikan pesan yang mengejutkan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, berkatilah orang yang memusuhimu. Mengapa? Karena itulah identitas orang benar yang mendapat perhatian Tuhan. Mata Tuhan tertuju pada mereka yang hidup benar dan suka damai, dan telinganya terbuka pada doa mereka. Pesan ini sangat relevan dengan kita hari-hari ini. Di zaman sekarang, balas-membalas bukan hanya terjadi di jalanan atau tempat kerja, tapi di rumah, di grup chat, bahkan di media sosial. Kita lebih cepat tersulut api kemarahan daripada mengalah. Kita lebih suka menang debat daripada memenangkan mata hati Tuhan. Dan yang sering luput dari perhatian kita adalah bahwa Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling lantang bicara, tapi yang tetap hidup, benar dan mencari damai meski dihina. Pertanyaannya bagi kita, apakah hidup kita mampu menarik perhatian Tuhan, atau justru kita sedang membangun benteng ego yang membuat doa kita tidak didengarkan Tuhan? Dan apakah kita masih percaya bahwa berkat sejati datang dari hidup benar dan usaha mencari damai, bukan dari membalas dendam atau mempertahankan harga diri yang semu? Inilah isi hati Tuhan melalui firman-Nya hari ini. Dalam setiap konflik, kita mempunyai pilihan, membalas atau memberkati. Tuhan ingin kita jadi pembawa damai, bukan perpanjangan tangan yang menambah luka-luka perselisihan. Karena hanya orang seperti itulah yang disebut, dipanggil untuk menerima berkat. Banyak orang rajin berdoa, tapi hidupnya penuh kepahitan dan keinginan untuk balas dendam. Maka mereka tidak pernah sadar, kenapa doa mereka terhalang. Hari ini, mari kita jujur. Kita akui, Tuhan, aku pernah marah, pernah membalas, pernah menyakiti karena merasa benar sendiri. Ampuni aku. Hari ini aku mau kembali kepada panggilan-Mu. Aku mau menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, dan yang doa-doa permohonannya didengar oleh Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama mantra iman ini. Aku memilih hidup benar. Aku memilih damai. Aku diberkati karena aku hidup seperti yang Tuhan mau. Kalimat ini bukan sekadar kata, tapi kunci untuk menanamkan kembali kebenaran ke alam bawah sadar kita. Ulangi saat hati kita mulai memanas. Ulangi saat muncul keinginan untuk membalas. Ulangi sampai damai Tuhan menjadi gaya hidup kita. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang kita nyanyikan. Tuhan lihat hatiku, ajar aku hidup berkenan di hadapan-Mu. Kadang hatiku terluka, nyaris luapkan amarah. Namun suara-Mu memanggil, bawalah terang dan
damai sejati. Aku memilih damai bukan dendam. Aku hidup benar bukan asal bicara. Doaku didengar karena hidupku benar. Mata Tuhan tertuju pada orang benar. Kelembutan lebih kuat dari kekerasan. Mengampuni adalah kemenangan sejati. Tak ku balas kebencian dengan marah. Ku angkat syukur, ku berikan berkat. Aku memilih damai bukan dendam. Aku hidup benar bukan asal bicara. Doaku didengar karena hidupku benar. Mata Tuhan tertuju pada orang benar. Saat dunia memaksaku balas dendam, Roh Kudus membisikkan kasih. Ku pilih jalan yang sempit dan suci. Bersama Yesus damai aku wariskan. Aku memilih damai bukan dendam. Aku hidup benar bukan asal bicara. Doaku didengar karena hidupku benar. Mata Tuhan tertuju pada orang benar. Tuhan, bentuk aku jadi alat damai-Mu. Hidupku menjadi doa yang Kau dengar. Doaku didengar karena hidupku benar. Mata Tuhan tertuju pada orang benar. Tuhan, bentuk aku jadi alat damai-Mu. Hidupku menjadi doa yang Kau dengar. Tuhan, bentuk aku jadi alat damai-Mu. Hidupku menjadi doa yang Kau dengar. Tuhan, hadirlah di setiap detik hidup. Dialah Bapa yang menyembuhkan, membimbing, dan menyelamatkanku. Bapakku bawa luka hatiku hari ini. Sering ku lupa berdoa saat bangun pagi. Kini ku datang bukan di saat krisis, karena ku rindukan hadirat-Mu selalu. Tuhan setia, hadir di setiap hariku. Aku berserahkan Tuhan, sembuhkan aku. Bapa yang setia, selamatkan jiwaku. Ku percaya pada kasih yang kekal. Saat badai menghadang, panggil nama-Mu. Di saat sukacita, aku tetap berdoa. Tak hanya mencari jawaban, tapi relasi. Ku tetapkan hatiku untuk tetap dekat. Tuhan setia, hadir di setiap hariku. Aku berserahkan Tuhan, sembuhkan aku. Bapa yang setia, selamat
setiap hariku. Aku berserahkan Tuhan, sembuhkan aku. Bapa yang setia, selamatkan jiwaku. Ku percaya pada kasih yang kekal. Bapa, hanya di saat aku jatuh, aku datang untuk dekat janji-Mu. Dan ku jaga doa dan cintaku padamu, Bapa yang sejati. Tuhan setia, hadir di setiap hariku, sembuhkan dan selamatkan aku.